panitia memahami sudah mulai banyak tugas nih Bu Dahlia Officer mereka. Para peserta ini ya, dimulai dari RPS ya, sampai nanti untuk mata latih kali ini juga mau mengingatkan ya izin ada tugas buat media dan membuat instrumen penilaian. Semangat ya Bapak Ibu, tinggal 2 hari lagi. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi gitu ya, dan sharing materi, juga pengalaman yang nanti akan dibersamai oleh instruktur kepada kita pada pagi hari ini, Bu Dr. Dahlia Fisher MPD, berkenaan dengan penyusunan dan pengembangan media pembelajaran berbantukan TIK. Baik, supaya lebih efektif waktunya, mari kita simak penjelasan dan paparan materi dari Bu Dr. Dahlia. Dipersilakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Sampurasun. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Salam Sampes. Sampes. Mampes, dokter. Sampes. Mampes. Ya, senang sekali Sehat ya. ya Bu, sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, baik Pak Nur Hadi, kemudian Bapak Ibu fasilitator yang lain ya, kemudian Akang Teteh Helpdesk, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta Diklat Pekerti Batch 30 Universitas Pasundan ya. Bapak Ibu sebentar monitor dulu nih suara saya apakah jelas diterima oleh Bapak dan Ibu? Terdengar? Jelas, Jelas Bu. Ibu. Jelas, Ibu. Terima Alhamdulillah, jelas, Suara Ibu. menarik Bu. kasih. Jernih, Bu, jernih. Ya, memang sinyal pagi hari ini kalau di Bandung tuh dingin banget Pak Nur Hadi ya. Jadi Bapak Ibu ini sinyalnya sepertinya terpengaruh oleh cuaca Bapak Ibu ini tidak seperti biasanya ya. Iya Tapi mudah-mudahan masih bisa kita butuh atasi kehangatan ya. sinyalnya itu. Iya, betul sekali Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba terputus ya suara saya Bapak Ibu atau misalkan kurang apa namanya informasinya kurang diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Seperti biasa Bapak dan Ibu chat aja di sini biar nanti biasanya apa notifikasinya muncul gitu ya. Kayak tadi ya, banyak notifikasi-notifikasi sehingga kalau misalkan ada kendala tinggal disampaikan aja. Diwakili aja oleh salah salah satu 17 derajat katanya ya from Bandung nih siapa Pak Rizal dari UTD luar biasa ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai saja Bapak dan Ibu. Yang pertama, izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Katanya kalau di Bu, Bandung itu tak kenal maka Tataros gitu ya, Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Bapak dan Ibu, saya hadir di sini ditugaskan oleh Unpas dan nama saya Dahlia Fisha seperti yang tertera di penjadwalan Bapak dan Ibu ya di LMS Bapak dan Ibu. Home base saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Nah, rasanya kalau misalkan berbicara FKIP, mungkin materi ini bukan mungkin ya, harusnya materi ini cocok untuk dijadikan topik yang menarik Bapak dan Ibu untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sesi kita pagi hari ini kita akan diskusi. Tadi melihat tayangan sudah ya. Kemudian saya izin nanti menyampaikan konsepnya ya, teorinya terkait dengan materinya. Kemudian nanti kita diskusi. Kalau masih memungkinkan saya izin demonstrasi juga ya. Siapa tahu nanti buat Bapak dan Ibu yang apa namanya yang perlu ide gitu ya untuk membuat media pembelajaran buat kegiatan peer teaching bisa selalu. terinspirasi gitu ya. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu waktunya memadai ya. Kita upayakan sebaik-baiknya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini pagi hari ini kalau di layar pertama saya lihat di sini masih ada beberapa yang sarapan seperti ya. Masih ada yang ngopi ya. Masih ada yang ngopi sarapan nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Karena kan setiap kita gaya belajarnya beda-beda Bapak Ibu ya. Sama seperti mahasiswa kita ada yang visual, ada auditori, cukup mendengar saja aman sebetulnya ya. Tapi karena ada
standar yang sama bahwa Bapak dan Ibu harus on cam ya. Nah, terima kasih juga ini yang sudah izin katanya lagi di perjalanan. Boleh ya. Maka kalau misalkan berkenan di depan layar gitu ya, silahkan untuk di depan layar untuk kita bersama-sama karena saya ingin interaktif Bapak dan Ibu ya, ngobrol dengan Bapak dan Ibu meskipun terbatas apa namanya dari 800 orang ini ya, tapi mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu bisa menerima informasi sebaik-baiknya. Oke, baik, tidak berlama-lama, Bapak dan Ibu. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaan melalui sebuah tautan, ya, tautan interaktif, dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu akses. Ini mudah sekali, tinggal klik aja. Bapak Ibu nggak usah download, nggak usah install ya. Eh, oke, baik. Nggak usah download, nggak usah install. Nanti tinggal diklik saja, lalu dijawab oleh Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share screen bagaimana tampilannya ya. Sebentar, saya izin menyampaikan tautannya terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh menyimak di apa? Room chat ya, di room chat ya. Sebentar, saya start eventnya dulu. Oke, start eventnya. Nah, ini salah satu bocoran Bapak dan Ibu ya. Bocoran, bocoran apa ya? Bocoran bahwa untuk peserta yang banyak, saya ingin interaktivitas dengan pembelajaran dengan Bapak dan Ibu, tetapi kapasitasnya bisa agak lebih banyak nih. Saya menggunakan aplikasi platform Uklet. Apakah sudah sampai di Bapak Ibu? Belum, Ada belum. Ibu, Oke, ada. Sudah, Bu. standby. Oke, oke, baik. Sampai Nah, pertanyaan nomor satu saja dulu. Silakan Bapak dan Ibu dijawab. Apakah sudah ada yang akses? Ya, ya. Iya, sudah ada dua ratus Sudah? dua puluh 267. Alhamdulillah, sudah masuk. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Iya, udah Bu. sudah. Ya, oke, silakan. Saya ingin lihat berapa ratus yang menyimak dan mengakses ya. Ini untuk memastikan bahwa suara saya, kemudian semua informasi yang kami sampaikan di room chat itu diterima oleh Bapak dan Ibu ya. Oke, saya izin tampilkan layarnya supaya Bapak dan Ibu juga melihat. Apakah layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Terlihat. Sudah. Oke, baik. Lihat, Ibu. Sudah. Mari kita lihat dari 800, 236 sudah masuk. Ya, seperti semut ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, Saya nge-like Ibu. iya, biar nggak ngantuk, Pak, pagi-pagi, Pak. Tetap, Kopi Bu. dengan Wukleps ya. Bapak Ibu sebetulnya kalau di ruang kelas, di ruang kelas Bapak Ibu, kelasnya kecil, 50 gitu ya, maksimal mungkin 100. Bapak Ibu bisa menggunakan Mentimeter atau Slido ya. Nah, kita kan maunya efisien Bapak Ibu ya. Jadi kalau Wooklab ini juga nggak berbayar. Saya juga nggak berbayar Bu, Pak, yang Wooklab ya. Yang Mentimeter, Slido juga kalau misalkan partisipannya hanya 50 sampai 100 itu nggak usah berbayar ya. Boleh Bapak dan Ibu kalau ada info-info bocoran boleh dicatat nih Mentimeter seperti apa. Kalau tutorialnya nanti banyak sebetulnya ya di YouTube tutorial Mentimeter ya. Biasanya ini kita mau mengadakan survei Bapak Ibu di kelas ya. Mau mengadakan survei misalkan terkait apa saja pertanyaan untuk mahasiswa. Ini modenya mode word cloud ya. Jadi hanya kata-kata saja. Makanya saya di sini instruksinya hanya 1 sampai 3 kata. Oke, PPT ya. PowerPoint. Oke, baik. 545, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu antusiasmenya. Ya, sehingga kami bisa mengetahui eksistensi Bapak dan Ibu di ruang Zoom meeting ini. Ya, terima kasih banyak. Yang lagi di perjalanan, mungkin sedang menepi dulu ini ya. Sedang menepi. Penasaran juga ya dengan apa namanya survei book labs-nya ya. Oke, 623. Oke, 627. Di 700 kita stop dulu. Oke, 98.700 ya. 90% berarti sudah menerima informasi ya Bapak Ibu. Oke, PPT, PowerPoint Bapak dan Ibu, kita lihat. Iya, masih terus bergerak di 690.
Iya. Oke, sudah 724. Masya Allah, ini luar biasa ya, pagi-pagi masih masih fresh ya. Dan kita bisa lihat bersama ini bagaimana apa tanggapan Bapak dan Ibu ya terkait dengan media atau alat yang paling sering Bapak Ibu gunakan mengajar sekarang gitu ya. Ternyata PPT ya, PowerPoint ya, itu hal yang sama ya. PPT ini menempati urutan pertama Bapak dan Ibu karena ini hurufnya yang paling besar. Kemudian sebagian ada yang juga menyampaikan terkait dengan puisis, kemudian Canva, lalu ada lagi eh video YouTube ya, ada lagi e-modul, ada lagi praktek, kemudian animasi, Claudi, terus eh pop-up book ya. Ini yang terbaca oleh saya, Bapak dan Ibu ya. Wah, ini 800 oh, mengulang ya, mengisinya diulang-ulang ya. Boleh, boleh Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kita hentikan sementara sambil melihat tampilannya, karena kita akan melihat berapa banyak gitu ya peserta. Alhamdulillah, lihat pergerakannya, kita stop. Oke, iya. Oke, 838 peserta ya. Berarti ada yang mengisi double. Saya izin mengambil tangkapan layar sebagai bukti interaktivitas bahwa Bapak dan Ibu hadir di ruang virtual ini dan juga mengakses materi. Ini ada yang pakai chat GPT, LMS Canva, video. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bersama ya. Nah, ini bisa dijadikan referensi Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Kemudian ada pakai media visual ya. eh Udemy, apa nih Udemy ya. Kemudian apa nih Dead Quizzes, Projected Media ya. Projected Media, kemudian Zoom juga masih dan juga modul luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu hitung, apakah sekarang pertanyaan saya di ruang room chat ya, silakan Bapak, apakah Bapak dan Ibu sudah mempunyai 10 minimal 10 alat media pembelajaran yang gunakan saat mengajar? Silahkan sampaikan. Belum, 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 Bu. Oke, kebanyakan belum. Mari kita satu-satu kita hitung, Bapak dan Ibu, mulai dari alat apa saja Bapak dan Ibu yang media yang berbentukan atau eh, menggunakan teknologi ya. Di antaranya Bapak dan Ibu mengajar ya, menyampaikan informasi melalui WhatsApp ya. Kemudian tadi YouTube, Canva, Zoom, ada yang menggunakan apalagi Bapak dan Ibu menggunakan apa namanya? TikTok ChatGPT, tadi media sosial, ChatGPT, kemudian Cloud tadi ya. Kahoot, Kahoot ya, Canva, Kahoot, Wiz, kemudian Quizzes. Wah, luar biasa ya. 10 harusnya sudah. Ini apalagi Bapak Ibu yang Gen Z ya. Ada ya Bapak Ibu dosen Gen Z ini luar biasa. Berarti setidaknya kalau oh belum juga ada yang belum, nggak apa-apa Bu. Tetap semangat Bu. Karena Gen Z di pakai materi TikTok, ini Bu. kita akan melihat pakai medsos ya Pak ya. Ya, betul sekali Hmm? pakai medsos ya. Kita lihat seperti Email juga. apa. Email Pakai juga email juga. itu berbantuan Link juga. teknologi, Pak. Betul sekali ya. Oke, 4 media katanya ya. Tetap semangat ya. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah melihat bahan tayang ini, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu pasti lebih dari 10 ini ya. Oke, Bapak dan Ibu tidak berlama-lama, saya izin share screen ya. Izin share screen terkait materi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Iya, saya sudah diizinkan ya tadi ya share screen. Oke, apakah bahan tayang saya yang lain sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, baik, saya ingatkan lagi bahwa topik kita pada pagi hari ini atau mata latih kita pada pagi hari ini adalah penyusunan dan pengembangan. Artinya ada dua hal yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, menyusun dan mengembangkan. Ya, itu udah bocorannya kata kuncinya pada pagi hari ini sehingga nanti selesai dari mata latih yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu akan melihat di
kolom penugasan, Bapak dan Ibu akan menyusun dan mengembangkan media pembelajaran berbantukan teknologi, Bapak dan Ibu ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, kita lihat sebagai dasar ya, biasanya saya bertitik tolak pada tayangan terkait dengan hasil angket, Bapak dan Ibu ya. Hasil angket ini masih sangat relevan karena Bapak dan Ibu di beberapa perguruan tinggi gitu ya, khususnya bagi kami juga di Universitas Pasundan masih menggunakan model blended Bapak dan Ibu ya. Jadi dosen diizinkan eh, maksimal 2 kali mengadakan pembelajaran secara online gitu ya, sehingga sangat memungkinkan untuk mengetahui bagaimana apa namanya para mahasiswa mengikuti ya, apakah mengikuti dengan baik gitu ya. Dan kita sebagai salah satu pelayanan servis kepada mahasiswa yang terbaik, maka kita harus memperbaiki juga apa yang perlu diperbaiki saat pembelajaran dilaksanakan secara online. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa pertanyaan gitu ya yang disampaikan kepada mahasiswa dan ini adalah feedbacknya Bapak dan Ibu ya. Salah satu feedbacknya ini sesuai dengan hasil analisis ada 4 hal penting respon katanya video itu saya inginkan ada video dari dosen yang bukan dosen apa katanya ya sebentar internet saya kok unstable ya. Bukan dosen yang memerintahkan mencari video tutorial sendiri di YouTube begitu katanya ya. Jadi mahasiswa punya keinginan nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, ini berarti tantangan kita ya, kita harus terampil juga ya, meskipun sudah banyak bahan tayang yang mungkin sesuai dengan bahan ajar kita, tapi ada keinginan mahasiswa katanya ibu bapak dosennya sendiri yang membuat video YouTube, kemudian materinya disampaikan ke mahasiswa, gitu mungkin maksudnya bapak ibu ya. Kemudian yang kedua, nggak ada yang mudah kalau dijelasin secara online kurang paham katanya ya. Dan masih banyak dosen yang kurang penjelasan hanya memberi tugas. Oh, itu seperti itu keinginan mahasiswa ya. Ini mudah-mudahan jumlah sampelnya representatif Bapak dan Ibu ya, sehingga kita bisa memahami keinginan mahasiswa kita. Kemudian itu berarti kita harus memberi banyak suplemen Bapak Ibu ya. Selain PDF gitu ya, selain instruksi-instruksi yang bersifatnya hanya narasi, kita harus memberikan juga apa namanya eh, video gitu ya Bapak Ibu, modul ya yang sifatnya banyak memberikan latihan mungkin ya kalau untuk yang di sains ya. Kemudian kuis online, video conference dan tugas online, gabungkan 4 metode di atas. Oh, kuis katanya ya video. Jadi mereka ujiannya meskipun online tetap kitanya ngawas. Kayaknya kayak kayak gitu ya maunya ya anak-anak ya. Ini luar biasa masukan juga buat kita semua. Kemudian dosen membuat video tutorial, adakan video conference untuk mengembangkan materi dari video tutorial hanya untuk menguji kepahaman terus ya. Jadi tetap kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa Bapak dan Ibu ya. Oh, jangan membebani mahasiswa katanya ya. Adakan kuis yang sifatnya mengingat bukan ujian selama 1 kali dalam 2-3 pertemuan. Berarti satu submateri berikan 1 kuis ya buat Bapak dan Ibu dan kita semua yang sudah apa namanya melaksanakan keinginan mahasiswa ini, apresiasi yang luar biasa ya. Jadi mahasiswa kita ternyata keinginannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, ini terkait dengan sinyal katanya. Terbebani dengan sinyal ya. Sebetulnya ini tantangan kalau pembelajaran secara online Bapak dan Ibu ya. Pemborosan katanya paket data dan seterusnya. Kemudian kita harus senantiasa memberikan literasi kepada mahasiswa kita ya, bagaimana penggunaan data dan lain sebagainya. Kemudian saya lebih suka pembelajarannya secara tatap muka, walaupun saya juga bukan mahasiswa yang amat rajin. Ya, ini respon para mahasiswa ya. Ketika ditanya, apakah merasa terbebani dengan sistem pembelajaran online gitu ya. Kemudian lebih baik pembelajaran tatap muka secara langsung. Oke, mudah-mudahan masih relevan juga Bapak Ibu. Dan seterusnya bisa Bapak dan Ibu lihat nanti ya di slide ini adalah kumpulan dari feedback ya, dari hasil angket yang disampaikan pada saat dosen melaksanakan pembelajaran secara online. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah
warning yang lagi viral saat ini ya. Hati-hati dengan gadget, internet ya, screen time dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ini sudah kita ketahui bersama dan kita menyikapinya secara bijak. Kemudian saya masuk ke konsep inti dari penyusunan media pembelajaran berbantuan TIK, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan besar ya, mengapa menggunakan media? Yaitu pembelajaran saja tidak cukup katanya Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan indera pendengaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu harus melibatkan semua Iya. indera Bapak dan Ibu ya, di antaranya telinga, mata, ya bahkan hati kita Bapak dan Ibu ya. Kalau istilah guru saya, anak-anak sebelum belajar luruskan niat dulu, kamu akan mendapatkan materi tentang, nah itu Bapak dan Ibu, itu membangun self awareness yang ada dalam diri mahasiswa kita, Bapak dan Ibu. Jadi sering-sering kita melaksanakan pembelajaran itu dengan menyampaikan stimulus terlebih dahulu, supaya apa Bapak dan Ibu pembelajarannya mudah diterima oleh mahasiswa kita. Kemudian ini ada riset dari Fernanda Magnussen ya, kalau tidak salah tahun 1971 ya Bapak dan Ibu. Eh, Magnussen ini menyampaikan risetnya, katanya ya, terkait dengan media. Beliau adalah ahli media pembelajaran berbantuan teknologi, bahwa kita itu akan memperoleh hanya 10% saja kalau misalkan kita membaca, Bapak dan Ibu ya. Jadi dari 100% kita hanya dapat 10% ya. Ini mungkin tergantung dari penelitian sekarang apakah masih relevan atau tidak ya, tetapi ini saya rasa masih bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk memotivasi kita mengembangkan media pembelajaran. Kemudian 20% dari apa yang didengar ya. Jadi kalau kita membaca juga mendengar, kita dapat 20%. Kemudian 30% dari apa yang dilihat, dan kalau misalkan kita mengerjakan atau mempraktikkan apa yang dikatakan dan dilakukan dari materi yang disampaikan oleh dosen tersebut, maka kita akan dapat banyak Bapak dan Ibu 90% ya. Dan ada yang menyampaikan bahwa ketika kita menyimak, mendengar penjelasan, kemudian kita sambil menulis, maka kita akan mengikat makna. Jadi menulis itu mengikat makna, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu dosen jangan sungkan gitu ya, jangan apa namanya ragu-ragu gitu ya untuk senantiasa mengingatkan mahasiswa kita gitu ya. Alat tulisnya gitu Bapak dan Ibu ya. Meskipun sekarang itu anak-anak kadang-kadang kalau di dalam kelas itu suka masih pakai apa tuh, pakai bu, saya nulisnya pakai tablet gitu ya, atau difotoin aja itu kami sudah menulis gitu. Tapi pada faktanya gitu ya, ketika HP-nya error gitu ya, ketika HP-nya low memory, akhirnya di reset semua HP-nya, mereka nggak dapat catatan apa-apa gitu ya. Makanya kita kalau untuk apa namanya mengingatkan mahasiswa, coba dicatat poin-poin pentingnya itu senantiasa diingatkan ya. Kadang-kadang memang generasi sekarang itu cukup Ada yang share screen tandingan. ya, mereka tidak bisa menyimpan. Jadi fenomenanya seperti itu Bapak Ibu sekarang ini ya. Jadi mereka hanya memfoto, Ibu, merekam tanpa punten mereka Bu, melihat. Ya, share screen-nya keganti deh. Kayaknya ada peserta yang share screen ya. Maaf Ibu, ada share screen oh tandingan. gitu. Iya. Orses tandingan ya istilahnya ya. Baik. Apa lagi yang kirim ini? Ibu Bu Suryani. Suryani. Oke ya. Yang Ibu bisa Suryani itu yang Khadijah. share screen. Oh, Iya, iya. maaf. Mau, Itu pencet. mau cari hal ini. Ya, sudah Bapak dan Ibu, Ah, apakah sudah Bu, sudah Bu. tampilannya saya lagi? Ya, Bu. Ya Bu, Mohon terlihat maaf jelas. ya. Diperbesar dulu layarnya Bu, kelihatan hurufnya kecil. Oh gitu ya. Ya. Sepertinya Flipbook ini saya coba apakah presentasinya bisa diperbesar. Tapi gede banget ya Pak ya, ini besar banget. Terlalu besar, sedikit lagi kurang. Terlalu besar. Coba Oh, yang di ini 100 di bawah itu Bu. Yang hanya 2 mode ya.
yang kurang Dilanjut serat. aja kali Bu. Nanti kalau yang kurang jelas bisa dilihat di review sambil dijelasin Ah sama iya ibunya. boleh 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 ya. Saya belum ini ya, tidak tahu bahwa bagaimana tampilan dari Bapak Ibu. Oke ya, saya rasa ini sudah Materinya ada di sudah LSM optimal Bu. ya, 100% ya. Oke, baik. Sudah Materinya Ibu, sudah. iya, kita dengarkan saja dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini konsep media, Bapak dan Ibu, konsep media dari beberapa ahli mulai dari Pak Sadiman tahun 90, Arsyad 2005, kemudian sampai dengan National Education Association. Ini adalah konsep dari media dari menurut beberapa ahli, Bapak dan Ibu, bahwa kalau menurut Sadiman tahun 90, media adalah perantara atau pengantar pesan. Menurut AICT Association of Education and Communication Technology, media adalah segala bentuk saluran yang digunakan orang, GAGNE ya. Ini tokoh dari bidang pendidikan. Media adalah berbagai jenis komponen lingkungan siswa. NEA adalah National Education Association. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, oke, ini adalah inti dari media. Kemudian pengertian media juga disampaikan oleh Enright tahun 72 bahwa media adalah cara untuk memperoleh, memproses atau menyusun kembali penglihatan. Noto Atmojo tahun 2003 alat bantu ya. Kemudian eh, media juga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, Bapak dan Ibu ya. Ini Jangan saya cari pelatihan. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat ya ini gambarnya bahwa dosen menyampaikan pesan itu responnya bisa berbeda-beda, ada P, F, Z, M, padahal yang dosen sampaikan adalah pesan A gitu ya. Ini tidak terjadi kalau misalkan media yang kita gunakan sudah tepat Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan media yang tepat gitu ya, maka informasi yang kita sampaikan akan sama dengan informasi yang lakukan seperti ini Bapak dan Ibu tadi itu ya. Mahasiswa kita gitu ya, siswa mahasiswa gitu melakukan aktivitas gitu ya sesuai dengan gaya belajarnya. Anak-anak yang bergaya belajar kinestetik itu pasti akan senang banget Bapak dan Ibu ketika gurunya atau dosennya itu gitu ya melakukan praktik ya. Makanya di beberapa universitas misalnya Suaranya hilang. konvensional gitu ya dengan dihitung Jaringannya. menggunakan rumus. Suara saya hilang Pak? Aman ya? Iya Bu, Iya Bu, hilang tadi muncul. sempat hilang Putus. Sempat sebentar. nge-lag. Tadi hilang. Berapa Oh kali? gitu Putus ya? Bu. Tenggelam. Tadi Hilang. hilang suaranya. Oh iya, oke. Sampai mana nih yang hilang? Tapi sampai slide ini Tadi aman? Aman tadi Ibu, juga aman. hilang, tapi Aman sekarang Ibu. Kinestetik Bu. Pas kinestetik, oke ya. Ya. Jadi gaya belajar mahasiswa kita biasanya sama ya dan merupakan apa menurut teori kognitif ya dari mulai konkret, abstrak, kemudian teori belajar Piase ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu dari Fakultas Keguruan mungkin beberapa teori belajar pernah disampaikan bahwa ketika kita mengetahui profil peserta didik atau mahasiswa kita, maka kita juga akan lebih sensitif dan juga peka sehingga media dan bahan ajar yang kita sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Sama halnya dengan gambar yang kita lihat di sini bahwa kita lihat di gambar yang pertama itu disampaikan tidak hanya teori Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang kemudian dibebankan CPL kepada mata kuliahnya Bapak dan Ibu yang diampu, maka Bapak dan Ibu, kalau misalkan di CPL tersebut menuntut adanya apa praktik gitu ya, praktik berdasarkan permasalahan kontekstual, maka Bapak dan Ibu harus menyusun capaian pembelajaran mata kuliahnya mengikuti CPL yang diinginkan oleh program studi gitu Bapak dan Ibu ya, sehingga capaian-capaian tadi ya Bapak dan Ibu bisa mewakili gitu ya Bapak dan Ibu bisa pada akhirnya nanti outputnya akan sesuai dengan harapan dari semua CPL sehingga yang seperti kita ketahui bahwa
outcome based education saat ini yang diharapkan oleh pemerintah perguruan tinggi itu mengharuskan para dosen untuk membuat instrumen-instrumen penilaian yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Bapak dan Ibu, kemudian kita lihat nanti diskusi ya, ini kok begini ya katanya ya, diskusi mencari alternatif pemecahan masalah. Ini relevan dengan student center learning Bapak dan Ibu ya. Kemarin sudah dapat materi student center learning ya. Student center learning bahwa model pembelajaran juga salah satu indikator penting ketika kemampuan pedagogi Bu, hilang lagi suaranya putus-putus. Putus-putus Bu diskusi suaranya. mencari alternatif. Padahal, sebentar ya. Ini saya sudah pakai apa namanya kuota ya istilahnya. Wifi saya soalnya kurang bagus juga. Oh gitu Kurang ya, sebentar Pak. faktor cuaca tadi kayaknya, Bu. Cuaca ya. Aduh, saya jadi kena juga nih ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini tapi putus-putusnya lama atau putus-putusnya hanya Bentar terputus aja Bentar, Bu. tadi, Bentar Bu. aja, Bu. Bentar. 5 sampai ya. 10 detik aja. sampai Bentar. kehilangan informasi ya. Kayak Iya. ini karya seni atau majalah dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Bu ya. Kemudian manfaat bisa dilihat dan ini secara garis besar memperjelas keterbatasan ruang waktu, memperjelas penyajian pesan. Ini bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu. Kemudian mengatasi dan juga sebagai menumbuhkan motivasi. Ya, beberapa riset terkait dengan motivasi belajar karena pembelajarannya katanya berbantuan teknologi. Bapak dan Ibu mereka jadi semangat gitu ya dan pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan akademiknya. Beberapa riset juga bisa Bapak dan Ibu lihat bagaimana pembelajaran berbantukan teknologi ya. Di sini relevansinya dengan manfaat media gitu ya. Kemudian fungsi media menurut Kem dan Dayton dalam Sadiman tahun 1990, media itu bisa memotivasi, menyajikan dan memberikan instruksi Bapak dan Ibu ya. Ini fungsi-fungsi media yang lainnya ya Bapak dan Ibu sekarang itu sudah zamannya eh, digital, Bapak dan Ibu serba digital gitu ya. Tapi tetap Bapak dan Ibu kalau misalkan kita berpegang pada konsep teknologi pedagogika content knowledge ya, kita tidak mengajarkan teknologi terhadap teknologi, tetapi juga kita harus seimbang bagaimana pengetahuan konten kita, bagaimana pengetahuan kita terhadap teknologi, dan bagaimana kita mengajarkan materi tersebut, yang mana materi berbantuan teknologi itu kita ajarkan dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa kita, gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana bentuk pembelajaran berbantukan TIK di sini yang dibahas ada dua hal gitu ya terkait e-learning dan juga blended learning. Ya, Bapak dan Ibu, e-learning ini yang sedang kita laksanakan sebetulnya ya pembelajaran elektronik ya, E-nya elektronik Bapak dan Ibu ya. Kemudian media-media yang digunakan ada internet gitu ya, WiFi dan beberapa istilah lainnya yang sudah familiar di sekeliling kita semua sebagai dosen atau semakin lagi sebagai pembelajar ya. Kemudian blended learning ya, metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode Bapak dan Ibu ya. Jadi blended learning ini macamnya eh, jenisnya ya, jenisnya beberapa macam dan Bapak dan Ibu pastinya gitu ya dari zaman pandemi tahun 2020 kita Bapak Ibu ya mulai pembelajaran awal tahun 2020 pembelajaran sudah mulai terbiasa dengan sistem e-learning dan blended learning Bapak dan Ibu ya. Ini manfaatnya gitu Bapak dan Ibu ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana manfaat e-learning itu kita lihat signifikansinya bisa meningkatkan kadar ya istilahnya kadar interaksi pembelajaran ya. Nah, mari kita refleksi bersama Bapak dan Ibu ya manfaat-manfaat e-learning yang disampaikan atau ditampilkan di sini apakah memang relevan dengan apa yang kita alami atau tidak gitu aja Pak lebih Pak Bu ya lebih ke sana ya. Apakah mungkin manfaat e-learning itu
memungkinkan terjadinya interaksi di mana saja dan kapan saja ya. Itu juga ya. Apakah yang Bapak Ibu rasakan, apakah yang saya rasakan gitu ya, apakah terdapat interaksi atau tidak ya. Buktinya tadi saya bisa melihat respon ya, feedback dari Bapak dan Ibu ya, bahwa memang dengan teknologi kita bisa berkumpul di sini sebanyak 800 orang. Kemudian saya juga bisa menyampaikan informasi dan Bapak dan Ibu bisa meresponnya dengan baik, maka kita bisa memvalidasi bahwa eh, e-learning itu bermanfaat sehingga interaksi pembelajaran bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian menjangkau siswa mahasiswa dalam cakupan yang luas, betul ya Bapak dan Ibu, kita validasi bersama bahwa memang manfaat e-learning itu seperti itu ya Bapak dan Ibu, yang seperti yang kita rasakan. Kemudian mempermudah penyempurnaan pemutahiran dan penyimpanan materi pembelajaran ya. Seperti yang saya rasakan Bapak dan Ibu, saya tuh simpan file tuh pakai cloud ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk penyimpanan foto memori, meskipun ya memang istilahnya harus berbayar gitu ya, tapi data saya tersimpan dengan aman, misalkan 200 giga, saya gunakan penyimpanan melalui Google Drive gitu ya. Tapi ya lebih efisien, lebih hemat ya ketimbang saya harus simpan di hard disk. Suka ketinggalan kepada ibu harddisk saya, sehingga kemudian harddisknya ketinggalan ya sudah gitu ya, saya tidak bisa mengakses data dimanapun dan kapanpun gitu ya Bapak Ibu. Ini hilang lagi ya Pak Ibu ya? Hilang nggak? Tidak. Soalnya your internet unstable gitu ya. Ada Oh, notifikasi ya. dikit Oke, ya. iya, saya coba lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan agak siang ini udah nggak terlalu dingin, jadi sinyal nyaman. Apa ya kok kelasnya ya. Oke, kemudian mempermudah tadi ya penyimpanan ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sama ya. Saya berkali-kali ke mahasiswa gitu ya buat folder di Google Drive ya. Ketika mereka misalkan selesai satu semester, mereka sudah kalau ada 8 sampai 10 mata kuliah, mereka buat folder 8 mata kuliah sehingga materi rekaman Baik. ya. Sinyalnya Kalau kedinginan. zaman saya dulu ya boro-boro Bapak dan Ibu, saya zaman masih Bu, Hilang, ya Bu. masih masih pakai disket Bapak Ibu ya. Jadi waduh, disket tuh sering kena virus kalau zaman dulu ya. Oh, sekarang udah canggih Bapak dan Ibu, bisa menyimpan di awan ya. Jadi saya suka sarankan ke mahasiswa, kamu kalau mata kuliah yang keahlian itu tolong buat folder yang baik, apalagi mata kuliah yang mengharuskan menyimpan portofolio ya, seperti artikel, kemudian minat mereka terhadap satu kemampuan gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada penugasan, mereka tinggal share link Google Drive-nya gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mempermudah penyimpanan materi pembelajaran seperti itu ya. Oke, kemudian kendala Bapak dan Ibu ya, kendala e-learning nih. Nah, ini saya maksudnya Bapak Ibu ya, koneksi internet yang kurang baik saat ini ya, kita berhadapan dengan, kalau kemarin bagus sih Bapak Ibu, mungkin beda hari beda juga ya. Apa usernya kalau hari Sabtu pada libur gitu ya, Bisa jadi, Bu. sehingga apa ini kahat menggunakan gawainya ya, mengakses internet dan lain sebagainya, sehingga kalau saya rasa kalau misalkan tadi kalau di rumah aman gitu, ternyata ya sama saja ya, qadarullah ya Bapak dan Ibu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada informasi ya, sebagian besar bisa terima oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian literasi teknologi Bapak dan Ibu ya, masih ada yang tapi ini memang sangat manusiawi Bapak dan Ibu ya. Beberapa juga ada yang eh apa namanya, terkait dengan literasi teknologi ini memang perlu waktu Bapak dan Ibu ya, prosesnya gitu ya, karena kita berhadapan dengan keadaan yang apa namanya, situasi yang sangat
Kemudian perangkatnya belum siap ya Bapak dan Ibu. Perangkat ini memang jadi salah satu constraint atau hambatan Bapak dan Ibu ya ketika kita mengajar berbantukan teknologi ya. Kita perlu waktu setup istilahnya ya Bapak dan Ibu ya. Kita waktu setup ya. Misalnya saya Bapak dan Ibu ya, ketika saya mau berhadapan dengan Bapak dan Ibu pagi hari ini, saya dari malam udah siap-siap Bapak dan Ibu ini. Sudah dibuka semua aplikasi lalu saya slip laptop saya pagi-pagi saya nggak itu contoh sederhana Bapak dan Ibu. Jadi kita memang prepare-nya harus lebih banyak dibandingkan dengan kita ngajar offline, ketemu langsung dengan mahasiswa ya. Kalau ketemu langsung dengan mahasiswa, kita tinggal siapkan PPT saja ya. Ya, bahkan PPT pun ya Bapak dan Ibu, kalau saya mengajar, saya PPT harus saya kirim dulu ke saya punya grup khusus ya dengan nomor yang saya sendiri gitu maksudnya untuk menyimpan beberapa materi sehingga kalau sewaktu-waktu tidak ada listrik, Bapak dan Ibu, Bandung beberapa bulan yang lalu itu pemadamannya cukup lama sehingga kami itu sempat meskipun pakai genset ya di kampus tetap agak susah juga mengajar Bapak dan Ibu ya. Jadi saya simpan gitu ya hal-hal penting di WhatsApp gitu ya atau saya simpan di folder khusus sehingga kalau sewaktu-waktu listrik mati, internet mati sudah saya download. Jadi mitigasi dari kendala-kendala yang terjadi sebetulnya bisa diantisipasi, tetapi ya itu tadi ya. Tidak disiapkan untuk full online ya. Memang itu sudah historinya memang waktu pandemi juga seperti itu Bapak dan Ibu kaget tuh ya semua kita semua kaget ya. Apa yang harus dikerjakan semua shock secara psikologis dengan pandemi kemudian ditambah lagi anak-anak mahasiswa pembelajaran gitu ya, institusi dan juga lembaga pendidikan juga mengalami hal yang sama ya, tetapi alhamdulillah ya salah satu keberkahannya bahwa selama 6 tahun berjalan ini teknologi semakin canggih Bapak dan Ibu ya. Teknologi semakin canggih, kemudian kita juga tetap diberikan kemampuan untuk bisa mengajar secara online dan juga mengajar secara offline ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu kendala Bapak dan Ibu, lalu bagaimana dengan LMS di dalam e-learning ya? Kalau misalkan kemarin-kemarin gitu ya, sebelum pandemi itu kita bingung ya, ngobrol sama mahasiswa gimana? Masa semuanya file kirim WA kan tidak mungkin, Bapak dan Ibu juga. Kita perlu sistem yang mana sistem itu bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan baik dosen ataupun mahasiswa. Bahkan kebutuhan mungkin kalau misalkan di sekolah tingkat pendidikan dasar itu kebutuhan apa namanya? Guru berkomunikasi dengan orang tua. Maka mereka para peneliti, ahli-ahli BDI membuat sebuah toolnya kalau di luar sana unstable lagi Bapak Ibu ya? Atau masih aman? Nah, kalau di luar sana memang sudah berjalan sebetulnya pembelajaran online ya, bahkan di universitas terbuka juga pelopor pembelajaran online itu ya, itu juga udah luar biasa. Hanya mungkin buat beberapa kampus yang memang tidak terbiasa gitu ya dengan pembelajaran yang sifatnya blended atau e-learning dengan menggunakan e-learning ya akan perlu waktu gitu untuk membangun sistem manajemen gitu ya, sistem manajemen atau learning management system. Nah, Bapak dan Ibu, LMS mungkin di beberapa Bapak dan Ibu dulu kami mengalami beberapa perubahan LMS ya, mulai dari dosen, silakan dosen mencari sendiri katanya ya dulu ya, pakai Google Classroom ya, Bapak Ibu masih ingat mungkin ya, yang mengalami hal yang sama dengan saya coba pakai Google Classroom, pelajari gitu ya, bagaimana mengumpulkan tugas, gimana mengupload apa materi ya, sampai pada akhirnya sistem semakin hari semakin baik gitu ya sudah ada Moodle, kemudian ya kita dipermudah dengan learning management system gitu. Kemudian sekarang ini sudah ada sistem yang berbasis website gitu ya, sehingga tampilannya pun semakin menarik gitu ya.
Dan memang kalau misalkan untuk beberapa learning management system itu, kalau kita ingin mendapatkan fasilitas, ya, fasilitas yang eh, lengkap gitu artinya ya, maka biasanya dibebankan biaya Bapak dan Ibu sifatnya komersial ya, dan memang itu sudah suatu tuntutan ya di perkembangan dari learning management system, bagaimana perguruan tinggi diharuskan menyediakan provider yang sudah canggih sehingga bisa mendukung sistem pembelajaran untuk di kampus tersebut ya, untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Fitur-fitur standarnya, perangkat-perangkat yang yang biasa kita gunakan Bapak dan Ibu ya. Kalau yang open course tadi saya sudah sebutkan ada Schoology ya, ada juga Google Classroom ya, Dokeos ya. Bapak dan Ibu bisa dilihat mungkin kalau model sudah di dimiliki oleh beberapa kampus Bapak Ibu ya. Ada juga Edmudo ya. Saya pernah melakukan riset terkait Edmudo Bapak dan Ibu, tapi untuk siswa SMP ya. Jadi Edmudo ini unik dan menarik sekali. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat apakah masih relevan atau tidak. Jadi ini orang tua juga bisa di setting sebagai sistem di dalam learning management system. Jadi bisa berkomunikasi dengan orang tua, siswa dan juga guru gitu ya. Ini saya pernah melakukan riset terkait Edmudo itu tahun 2016. Bahkan sebelum sebelum pandemi Bapak dan Ibu saya mencoba open course atau LMS menggunakan Edmudo ya. Nah, nanti bisa dilihat juga nih ada poin-poin atau variabel-variabel istilah-istilah, nanti bisa Bapak dan Ibu coba ya. Kemudian ini fungsi LMS, Bapak Ibu bisa lihat 1, 2, 3 menyediakan platform, mengelola lintasan, dan juga bisa mencatat perkembangan hasil belajar ya. Ini mari kita refleksi bersama apakah LMS yang Bapak dan Ibu saat ini gunakan ya di kampus masing-masing, apakah fungsinya sudah sesuai atau belum ya. Ini adalah standar yang berdasarkan referensi-referensi hasil penelitian, hasil survei Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa juga dijadikan untuk menambah wawasan kita semua Bapak dan Ibu ya. Oke, berikutnya LMS Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning. Ini tadi sudah sekilas ya Bapak dan Ibu ya. Ini aplikasi e-learning berbasis website ya. Ini kami pernah mencoba di awal pandemi Bapak dan Ibu ya. Nah, ini memang fiturnya tidak sebagus Edlink ya. Istilahnya Edlink LMS yang sekarang digunakan, tetapi model ini sangat membantu bagi kami Bapak dan Ibu. Tayangan video gitu ya bisa diakses langsung oleh mahasiswa. Kemudian sistem persensif, sistem penilaian sudah bisa sampai dengan evaluasi. Karena memang tuntutan kita sebagai dosen harus setidaknya LMS itu harus bisa mengakomodir sampai dengan proses evaluasi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini blended learning, ini adalah pembelajaran bauran, tadi sudah pernah disampaikan gitu ya. Dan kami sebelum peralihan ya, masa peralihan ke pembelajaran full offline lagi, normal, masa normal, sekitar tahun 2021 ke 2022, ini kami mencoba pembelajaran bauran ya. Modelnya modelnya agak pertemuannya 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS Bapak dan Ibu ya. Ini pembelajaran bauran ini pernah kami coba dan kami laksanakan. Ternyata mahasiswa senang banget Bapak dan Ibu, udah lama gak ketemu dengan dosen, teman-teman gitu ya. Ketika pembelajaran bauran ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban masa transisi gitu ya, untuk mencoba, ternyata alhamdulillah direspon baik. Sampai pada akhirnya blended learning ini kami laksanakan yaitu dengan model on off ya Bapak dan Ibu, online asinkronus tapi tetap ya SKS-nya berjalan utuh 170 menit per SKS gitu ya, dengan penugasan, kemudian materi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun asinkronus gitu ya, dan juga mahasiswa bisa melakukan elaborasi dari materi-materi yang sudah mereka terima dari dosen dari hasil upload di Learning Management System gitu Bapak Ibu ya. Mungkin di fakultas atau di universitas Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya dengan baik ya. Kemudian bagaimana kita menyusun sebuah metode
atau memilih sebuah media pembelajaran yang tepat, ini ada sebuah metode research and development yang dinamakan metode assured, Bapak dan Ibu ya. Dimana kalau misalkan kita melakukan research and development, pengembangan gitu ya, idealnya istilahnya ya Bapak Ibu ya, biasanya kita ingin mencapai target ideal, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu ya. Nah, kita harus menganalisis pembelajar ya Bapak dan Ibu, menganalisis bagaimana potret mahasiswa kita. Bila perlu Bapak dan Ibu, kalau saya biasanya suka penasaran ini gimana sih, ada nggak instrumen gitu ya untuk mengetahui. Ternyata memang kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menggunakan, saya ada ini lumayan nih referensi untuk menganalisis ya profil mahasiswa kita, namanya sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke eh, sebentar kemana ini? Saya izin share screen. Oke, My Learning Style. Nah, Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan ya, My Learning Style. Kelihatan nih, Bu. Quiz. Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengetahui profil potret mahasiswa kita, apalagi nanti 2026 ganjil, Bapak Ibu yang mengajar di semester 1 gitu ya. Untuk apa namanya? Pengenalan gitu. Biasanya kan introduction-nya hanya nama gitu ya, sekolahnya di mana gitu ya. Tergantung ya, bisa secara apa? Tanya jawab secara lisan, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menggunakan fitur ini nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ya, ini tuh free ya, take the free quiz. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan eh, ingin melihat gitu ya profil mahasiswa kita, bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Ini free Bapak Ibu ya. Nah, ini agak lama juga ya. Take only 5 minutes, start learning ya, dan seterusnya. Nanti ini ada isian. Kemudian nanti minta mahasiswa kita mengirimkan hasil dari kesimpulan gitu ya, kesimpulan hasil dari apa yang sudah mereka isi di kuis ini. Hanya pertanyaannya bersifat kayak apa tuh, tes tes kemampuan ya, tes kemampuan, tapi untuk mengetahui kemampuan secara umum Bapak dan Ibu ya. Nah, ini usia juga bisa gitu ya, misalkan di sini. Misalkan other ya, eh, untuk apa kebutuhannya, other aja gitu ya. Tekan kuis dan seterusnya. Hmm, Mau kan sih? Karena sih mau. Masuk ke remembering misalkan ya. di remembering Kita buku ya. education. Bisa seperti ini Bapak dan Ibu ya, dicoba. Datang. Tebak-tebak datang. Tebak-tebak beda juga. Apa beda juga. Nih Sarah ini tolong unmute nih. Sarah Kurnia ini. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau misalkan terkendala, biasanya bisa ditranslate. Di mana saya lupa ya. Translate ya, bahasa Indonesia. Nah, oke. Ya, bisa silakan kuis tentang gaya belajar gratis katanya. Ini lumayan Bapak dan Ibu, silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Guru membuatmu merasa, nah ini supaya kita tahu bagaimana karakteristik atau profil mahasiswa kita ya. Nah, silakan. Ini saya kopikan di room chat ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Halo Bapak Ibu, Oh ya Bu. masih Siap. menyimak? Ya, menyimak. Ibu masih semangat loh. Hadir, Bu, hadir. Terima Sangat selalu untuk Bu Sibuk. saya Ya, walaupun yang sudah terbantu ya. sedikit. Oke. Kemudian saya ingin mencoba ya. Sudah sampai ke Bapak Ibu ya, itu ya apa namanya? Kuisnya ya. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, sedikit lagi kemudian nanti saya akan demo kemudian tanya jawab ya. Ini. Sedikit lagi materinya supaya Bapak dan Ibu nanti bisa melihat apa saja media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya Bapak dan Ibu, ketika kemampuan seorang dosen, seorang guru, seorang instruktur ya Bapak dan Ibu sudah ada
kan? Terima kasih. Itu harus punya kemampuan mencari learning media dan material, memilih tidak hanya mencari tetapi juga memilih, kemudian memodifikasi ya sesuai kaidah copyright dan etika. Itu tadi ya ketika Bapak dan Ibu memindahkan misalkan tautan YouTube gitu ya, tapi tetap kita tuliskan siapa sih namanya gitu ya. Misalkan nama orang tersebut, tahun dibuatnya, biasanya di YouTube itu suka ada. Nah, itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa kita ya, bahwa kita menggunakan apa namanya? Rihanna misalkan ya yang dibuat tahun 2020 gitu ya. Meskipun media itu adalah YouTube, jadi nggak sembarangan, tetap kita mengadaptasi sumber sesuai dengan kaidah supaya tidak kena apa sekarang banned ya copyright katanya ya. Kemudian menggunakannya dalam pembelajaran virtual ya seperti itu. Lalu cyber pedagogi ini keluasan sumber belajarnya bisa by design, by kebutuhan ya, sesuai dengan rancangan. Kemudian bisa juga menggunakan berbagai sumber. Silahkan Bapak dan Ibu untuk merancang pembelajaran itu sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di dalam indikatornya mahasiswa kita harus bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual. Berarti Bapak dan Ibu harus menggunakan sumber-sumber yang relevan sesuai dengan tuntutan dari indikator dan kriteria penilaian. Artinya, pada akhirnya Bapak dan Ibu akan mendesain atau merancang model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa gitu ya. Karena tadi konteksnya mahasiswa harus menyelesaikan permasalahan kontekstual misalkan ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Berarti kita merancang sumber-sumber di mana bahan belajarnya berasal dari permasalahan sehari-hari Bapak dan Ibu yang relevan dengan mata kuliah tersebut ya. Sehingga kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menerapkan model yang berpusat pada mahasiswa itu seperti project based learning, ini adalah pilihan model yang tepat. Itu tadi ya, tidak hanya mencari tetapi juga memilihkan. Mas ya, oh silahkan ya. Tapi kita tidak hanya nggak kita kasih gitu, misalkan anak-anak bingung nanti bisa tidak jelas ya arah arah penyelesaian tugasnya. Ya itu juga nanti pada akhirnya kalau kita tidak merancang dengan baik maka output pun eh, akan kurang baik juga gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi diusahakan merancang pembelajaran, model pembelajaran dan bahkan sampai dengan ke media yang kita pilihkan untuk mahasiswa kita adalah media yang betul-betul relevan dengan model pembelajarannya. Lalu bagaimana konten penyajiannya? Tidak dominan pada satu bentuk Bapak dan Ibu ya, lebih variatif ya Bapak dan Ibu. Itu tadi kembali lagi bahwa tergantung dari mata kuliahnya ya, apakah memerlukan animasi, misalkan di bidang olahraga nih ya. Beberapa waktu lalu ada beberapa teman dari dosen pekerti yang juga memang mendemonstrasikan terkait olahraga ya, pada saat peer teaching ya, misalkan pada saat apa namanya tidak bisa menyajikan, setidaknya ada video tidak bisa berdemonstrasi secara virtual, maksudnya agak susah ya Bapak Ibu ya karena waktu juga ya, maka Bapak dan Ibu bisa menyajikan video yang relevan, misalkan ketika sedang senam gitu ya, ketika sedang memperbaiki postur gitu pada saat berdiri tegak dan lain sebagainya ya. Silahkan gunakan motion graphic, sekarang sudah canggih Bapak dan Ibu ya. Sama halnya ketika saya kemarin mengajar satu materi tertentu gitu ya terkait dengan kalkulus, saya gunakan artificial intelligence karena memang agak sulit gitu membuat motion video yang bisa apa namanya mewakili atau representatif yang bisa diberikan secara visual ke mahasiswa. Pada akhirnya saya menggunakan AI dengan prompt ya. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Tetap saja. Jadi kita tidak mengajarkan teknologi untuk teknologi, tapi kita gunakan pedagogi kita, kemampuan mengajar kita dengan mengemas promptnya sebaik mungkin gitu Bapak dan Ibu ya. Memang ini terjadi apa namanya banyak respon terkait dengan respon kurang baik ya terkait dengan penggunaan artificial intelligence ya. Tapi bagi saya pribadi, kalau misalkan kita pedagogik penguasaan kontennya sudah bagus gitu ya, kemudian kita memerlukan teknologi juga,
ya tidak ada salahnya Bapak dan Ibu selama kita betul-betul konten itu kita kuasai dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian di SMA atau perguruan tinggi biasanya konten diproduksi oleh siswa atau dengan oleh guru ya. Jadi silahkan ya, memang ini kompetensi kita. Tuntutan pembelajaran saat ini adalah kita menguasai berbagai gitu ya platform gitu ya. Tadi kalau saya bilang alat ya, kita bisa gunakan beberapa alat untuk mengajar Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana variasi teknik pengajaran ya, itu ada kombinasi sinkronus, feedback kita pengajar gitu ya sekecil mungkin ya. Sebetulnya memang sekarang itu kalau di sistem OBE itu ada sistem feedback Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus memberikan feedback ya pada saat mahasiswa berdiskusi gitu ya. Kita memberikan catatan kecil pada saat hasil ulangan itu hasil ujian ya, hasil UTS, hasil UAS dan itu sudah menjadi tuntutan Bapak dan Ibu. Memang dari dulu hanya saja penekanannya kurang dan sosialisasinya terhadap para pengajar belum belum banyak gitu Bapak dan Ibu ya, belum utuh diberikan kepada para pengajar. Kemudian memberikan selingan, ya ini relevan dengan pembelajaran mendalam Bapak dan Ibu ya, harus harus berkesadaran katanya ya, harus menggembirakan gitu dan juga harus bermakna ya. Ini joke, ada fun gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu menggunakan kemampuan kemampuan Bapak dan Ibu ketika berkomunikasi dengan para mahasiswa supaya pembelajarannya nggak bosen katanya. Tapi misalkan kalau saya sih emang nggak bisa bercanda misal gitu ya, maka kita harus provide apa nih untuk mahasiswa kita supaya pembelajarannya menyenangkan. Maka kita harus lengkapi dengan penguasaan teknologi ya. Kita lakukan ice breaking, kita lakukan game-game ya sehingga menyenangkan tuh nggak selalu harus kita melakukan joke gitu ya Bapak Ibu ya. Menyenangkan itu dalam berbagai perspektif, silakan Bapak Ibu bisa berikan kepada para mahasiswa Bapak dan Ibu ya. Itu cyber pedagogi. Kemudian ini sukses ya, silahkan dilihat dalam 5 kunci sukses gitu ya di dalam pembelajaran itu ada salah satunya diantaranya yang kita soroti adalah teknologi. Bagaimana ketersediaannya, konektivitasnya, dan juga kehandalannya seperti itu. Yang lainnya memang itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dalam key success factor. Kemudian ini aplikasi-aplikasinya, silakan Bapak dan Ibu. Ini beberapa referensi bisa Bapak dan Ibu lihat ya di file yang sudah disampaikan di LMS. Ada Zoom ya. Kalau untuk video conference ya, mana nih Bapak Ibu yang pernah ya, yang pernah Bapak Ibu coba kita Zoom pernah ini sedang dilaksanakan ya. Skype pernah ya. Google Meet, saya pernah ya Google Meet ya. Hanya katanya Ibu kurang optimal, katanya agak sulit juga kalau mau share screen. Kalau saya selalu terkendala ya. Entah sinyalnya kurang bagus gitu ya, karena perlu banyak kuota katanya kalau Google Meet ya. Kemudian MT juga pernah ya, Webex. Pernah sekali kalau tidak salah, Umit belum. Nih silahkan Bapak Ibu yang sudah mencoba ya. Lalu sumber medianya bisa berasal dari YouTube, Google Image, FreePic, Wikipedia, ya, e-jurnal, Sihab, Garuda, dan SlideShare. Ya, bisa Bapak dan Ibu nanti jadikan referensi. Kalau misalkan masih luang nih di masa liburan para mahasiswa kita bisa dicoba satu persatu Bapak dan Ibu ya. Tutorial mah sudah banyak Bapak dan Ibu ya, jangan khawatir. Kemudian produk aplikasi screen recording ya. Kalau saya masih pakai Camtasia. Ini dulu pernah pakai Camtasia berbayar, bukan berbayar, beli beli apa namanya? Beli online saya di Putus. jadi bisa digunakan untuk screen. Yang mana, Pak? Oke, sekarang sudah bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah, Ibu, Sudah, Bu, sudah. sudah, Aman. sudah. Ini putusnya Sampai putus beli. sebentar, cuman mengganggu ya. Betul sekali. Like ya. Ini Camtasia yang saya gunakan saat ini, yang lainnya saya belum pernah, Bapak dan Ibu, karena memori laptop saya hanya support dengan Camtasia untuk saat ini. Bapak Ibu kalau mau pakai Filmora, katanya Filmora juga banyak risetnya. Kalau misalkan di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, itu mereka masih pakai
Filmora. Katanya Filmora itu lebih lebih adaptif ya. Nah, saya belum pernah coba karena kemarin udah berbayar Camtasia itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi saya sayang deh kalau mau install ini memorinya cukup besar 1,5 giga gitu. Sedangkan Filmora, kapasitas Filmora memori laptop kapasitasnya saya besar, Bu. terbatas Bapak Ibu ya. Ya, sangat besar ya Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, nanti mungkin harus upgrade nih laptopnya Pak karena memang untuk Pakai saat yang ini tapi sederhana aja, masih Bu. masih oke ya. Pakai Meskipun CapCut. iya iya CapCut ya, capcut ya, betul sekali. Anak-anak saya juga Pak SD. Sekarang tuh Bu saya belajar kemarin katanya disuruh buat video perkenalan pakai bisa deh mereka belajar sendiri pakai CapCut ya, pakai capcut ya. Alhamdulillah ya sekarang apa namanya fasilitas dalam apa namanya gawai anak-anak gitu ya pada mahasiswa kita juga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian aplikasi modul digital, Bapak dan Ibu, ini Flipbook seperti yang sedang kita lihat di layar Zoom ya. Flipbook juga salah satu idenya. Bapak dan Ibu kalau misalkan mau buat Flipbook, misalkan pakai free juga bisa Bapak dan Ibu ya. Tinggal dikonversi. Tapi kalau Bapak Ibu mau fasilitasnya lengkap, bisa memuat banyak halaman, ya itu tadi Bapak dan Ibu. Sekarang mah Bapak Ibu dosen jajan beli aplikasi Bapak Ibu ya. Upgrade ini, semua upgrade ya. Akhirnya kita ketagihan Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau saya atur Bapak dan Ibu, misalkan saya kebutuhannya mau buat bahan ajar nih gitu ya. Saya mau upgrade satu platform atau satu alat, ya udah deh bulan ini gitu 300.000. Bulan depan saya butuh apa, saya maksimalkan Bapak Ibu di bulan itu setiap hari gitu saya jadwalkan. Soalnya sayang banget Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau yang lengkap ya minimal kita harus mengeluarkan uang sebanyak 300.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin ada teman-teman dari pekerti katanya Ibu pakai apa provider I'm3 itu fasilitasnya banyak katanya. Bisa juga berlangganan Google One. Nah, ini juga saya belum coba ya. Bisa jadi nanti Putus lagi. Suaranya hilang, Bu. Bapak Ibu ya, sayang banget. Terus kalau ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang masih hilang ataukah sudah bisa didengar? Sudah, Lancar, udah. Bu. Sudah. Oke, baik ya. Kemudian berikutnya aplikasinya. Nah, ini aplikasi Quizzes, Kahoot, Slido, Mentimeter, Google Maps ya dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan ya. Saya rasa ini adalah apa tuh namanya? Meskipun Sepertinya sinyal dari Bu Dahlianya sedang kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Hilang lagi. Ya, sebentar saya coba kontak Bu iya, Dokter iya dulu. Pak Nur Hadi, saya timbul tenggelam. Oh, timbul Ya, tenggelam oke, nih Bu. Pak Nur Hadi juga sama ya Siap, ternyata ya. siap, siap. Aduh, gimana ya Pak ya? Oke. Cuaca, Bu. Seperti di laut, Bu. Seperti di laut ya. Mbak, istilahnya apa ya Pak yang tepat ya Pak? Oke, Ya. kemudian Quizzes, Kahoot, Slido ya Bapak Ibu coba ya. Tadi kalau mau pakai Wooklab itu kapasitasnya besar Bapak dan Ibu. Quiz yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu kalau dipakai Mentimeter dan Slido itu nggak akan terkejar ya, katakan terkejar. Tapi kalau Wooklab bisa lebih dari 500 partisipan ya. Nah, kalau misalkan Slido, Mentimeter dia minta upgrade karena kalau slide di Mentimeter itu di bawah 50. Kalau untuk digunakan sebagai pengantar atau pendahuluan di kelas Bapak dan Ibu ya yang kelasnya hanya 50 seperti yang saya sampaikan tadi itu masih bisa ya. Kalau kuisis fiturnya banyak ya. Biasanya untuk pendidikan dasar dan menengah Bapak Ibu guru ya, terutama mahasiswa. Saya juga kalau riset mereka senang pakai Quizzes, pakai Kahoot, katanya Ibu ini mudah diakses, terus tampilan webnya menarik ya, tampilan webnya menarik, sehingga anak-anak itu senang katanya Bu. Oke, karena ada sistem peringkat itu ya Bapak dan Ibu ya, sehingga mereka itu berkompetisi gitu ya, belajar dulu gitu, kemudian mereka nilainya bisa langsung muncul gitu karena sudah dihitung oleh sistem ya. Itu aplikasi. Nah, ini penggunaan AI sebagai alat bantu Bapak dan Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang kalau misalkan mata latih ini biasanya terjadi pro dan kontra penggunaan
AI ya. Jadi mahasiswa ngerjain tugas-tugasnya, semua ujiannya pakai AI. Bagaimana ya Bapak Ibu ya? Padahal kita sudah se apa namanya strike mungkin seketat mungkin, tapi tetap saja ya luar biasa itu jawaban-jawabannya. Sekarang tuh udah semakin canggih, maka kita juga harus semakin canggih Bapak dan Ibu ya. Maka literasi terkait dengan AI ini harus kita imbangi dengan kemampuan pedagogi kita sama kemampuan konten yang kita kuasai sesuai dengan mata kuliah masing-masing Bapak dan Ibu. Itu saja. Kalau misalkan bagi saya seperti itu Bapak Ibu antisipasinya ya. Kita menggunakan AI ya, tapi pengetahuan kita atau kemampuan kita terkait konten yang akan kita eh, apa namanya bantu ya, yang akan dibantu oleh AI itu harus kuat juga Bapak dan Ibu. Sehingga kita ada istilahnya, oh punten Bapak dan Ibu ya, kok jawabannya ngawur gitu ya. Gitu kan? Artinya Bapak dan Ibu udah menguasai konten tersebut itu karena tahu bahwa ternyata hasil hasil pekerjaan AI itu ngawur katanya istilahnya. Ya kadang-kadang ngawur katanya gitu ya. Maka artinya itu sudah bagus. Artinya Bapak dan Ibu sudah menguasai konten tersebut gitu ya. Itu saja Bapak dan Ibu sebetulnya untuk memagarinya ya. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu AI-nya ya. Ada ChatGPT, Claude, kemudian saya belum pernah mencoba yang lain-lainnya Bapak dan Ibu. Saya hanya mencoba yang berhubungan dengan pencarian apa literatur gitu ya, kayak konsensus, elisit, hanya itu saja ya. Kalau misalkan perlu gambar cepet, misalkan saya minta tolong pakai prompt ke ChatGPT gitu ya, paling seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau misalkan saya punya konsep ya dengan promptnya Bapak Ibu jangan prompt yang satu kalimat gitu ya, jangan puas dengan hanya prompt satu kalimat, tapi kalau Bapak dan Ibu punya desain gitu ya, punya desain yang ingin disampaikan, misalkan silahkan selengkap mungkin ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang sudah ada yang raise hand ya. Silahkan. Satu, dua, tiga, empat ya. Nanti setelah tanya jawab kita akan demonstrasi Bapak dan Ibu ya. Silahkan Pak Nur Hadi, mau sama Pak Nur Hadi atau gimana nih langsung saja? Boleh. Saya Boleh. bacakan dari yang Sebelah mana nih? pertama raise hand ya. Di sini dari layar monitor saya ada Pak Suryadi Ardiansyah ya. Oke, baik. Nanti Dipersilakan. dua dulu ya Pak ya, dua dulu ya. Boleh. Hmm. Mangga silakan Pak Suryadi di unmute. Belum kedengarankah atau bagaimana? Ya, belum terdengar Pak Suryadi suaranya. Tidak terdengar Bapak. Iya, sama saya juga nggak kedengaran Pak. Atau kita panggil yang berikutnya dulu ya. Mohon izin ya Boleh, Pak Suryadi. boleh. Iya, Soalnya Pak ini Suryadi, suaranya mohon tidak maaf. terdengar. Atau nanti bisa dituliskan di kolom chat ya. Ibu Raisya Hidayat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi. Izin bertanya Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisya dari Telkom University. Sebenarnya hal menarik tadi sempat di-mention ya sama Ibu terkait kebiasaan anak-anak yang menurut saya kalau misalnya menerima materi itu kadang menulis atau mencatat secara langsung itu Betul. masih sangat efektif ya. Karena itu kan ada proses motorik yang bikin masuk langsung ke otak gitu ya, Bu ya, secara Betul, otomatis. Nah, cuma sekarang ini kalau misalnya penyampaian materi-materi ini kadang mahasiswa tuh memotret atau bahkan merekam gitu Bu. Kayak kalau saya Iya. bimbingan gitu ya, kayak saya suka masihin kalian nyatet nggak sih gitu, kalian ngerti nggak Kayak sih wartawan aja gitu. ya. Iya gitu, kayak foto, rekam gitu ya. Nah, ini kadang saya juga suka tanya balik gitu Bu, sebenarnya kalian dengar lagi nggak sih gitu rekamannya atau baca lagi nggak sih gitu. Karena kalau saya pribadi mencoba cara itu,
kadang fotonya kemana atau fotonya nggak kebaca atau kayak lupa lagi konteksnya gitu. Karena kan kalau kita nulis tuh pakai bahasa kita sendiri gitu ya gitu. Jadi kayak lebih mudah mentranslasi ke otak untuk direkam jadi ilmu gitu. Nah, menurut Ibu gitu ya, dengan teknologi yang marak gini ya, terus juga mungkin dengan cara belajar tersebut yang kayaknya udah menjamur banget gitu ya. Ada nggak sih Bu, mungkin dari pengalaman Ibu atau apa gitu ya, sebenarnya hal seperti ini tuh harus diantisipasi atau justru kita harus adaptasi gitu. Nah, kalau misalnya memang adaptasi, kira-kira kayak gimana ya gitu? Mungkin ada pandangan gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Raisa. Satu lagi Pak Nur ya, Pak Adi. Boleh, boleh. Pak Faisal, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Iya, jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Faisal dari Universitas Pahlawan Riau, Bapak Ibu. Ya. Mohon izin Bu, pertama saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu dampak kemajuan teknologi ini membuat anak semakin pintar, semakin cerdas, semakin maju, atau malah membuat semakin malas atau minim literasi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ibu mohon maaf, saya dalam mengajar lebih nyaman menjelaskan langsung sambil diskusi dan sambil berinteraksi dengan mahasiswa. Karena menurut pemahaman saya, Bu, maaf kalau saya salah, mahasiswa itu datang ke kampus belajar tujuannya mencari ilmu. Lalu kalau kita suruh dia mainkan AI, ya kalau begitu nggak perlu ada dosen, cukup dia sendiri. Dan itu pemahaman yang saya pakai selama ini, Bu. Dan saya memang tetap mengajar dan menjelaskan materi. Ya kita bagi, ada diskusi, ada penjelasan, karena metodologi pelajaran di zaman dulu memang itu yang bagus menurut saya, begitu Bu. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Ibu kalau misalkan buat materi, materi ajar misalkan di ChatGPT atau di AI, Ibu boleh nggak saya minta prompt yang Ibu pakai gitu? Oh, Apa boleh, sih? boleh. Nanti Ya, kita demo ya Pak. iya. Pak Faisal ya, Ya, spill ya. kalau Ya, bisa ya, kan, oke. kalau bisa saya boleh chat Ibu nanti kalau mau buat materi ini gimana sih nanti cara buat from yang Wah, bagus itu buat materi yang berbobot itu bagaimana gitu Bu. Biar kita kelihatan pintar di ya, depan ya. mahasiswa gitu loh Bu. Ya. Terima kasih Bu. Itu 3 pertanyaan saya. Terima kasih Oke, Pak Bapak baik, Ibu. baik. Luar biasa ya. Ya, baik, saya jawab dulu dua dulu ya Pak Nur Hadi ya. Ini dari Ibu Raisa detail you memvalidasi apa yang saya sampaikan. Betul sekali Bu ya. Kegelisahan itu juga tidak hanya muncul dari saya, tapi Bu Raisa juga merasakan hal yang sama ya. Anak-anak sekarang tuh hobinya foto gitu. Saya tanya, itu foto itu kamu kasih nama enggak? Kamu simpen di folder enggak? Enggak, Ibu. Ketumpuk aja sama foto selfie mereka ya. Jadi sudahlah, materi yang mana tidak dikelompokkan gitu ya. Pada akhirnya kalau saya Bu ya, antisipasinya saya pakai aturan Bapak dan Ibu ya, aturan perkuliahan. Jadi petunjuk perkuliahan nanti anak-anak ketika pertama kali masuk misalkan di awal semester diwajibkan membawa buku catatan dan harus punya buku catatan gitu Bapak dan Ibu ya. Nanti pada akhirnya kan anak-anak juga mereka nulis gitu ya, meskipun boleh misalkan mengcombine gitu ya. Kalau misalkan mereka mau pakai aplikasi, saya sarankan aplikasi yang saya berikan Bapak dan Ibu ya. Seperti saya saat ini ini kalau saya share screen kelihatan nggak sih Bapak dan Ibu? Saya biasanya pakai sticky note Bapak dan Ibu ya. Kalau di sticky note Indo kok jadi Indo ya? Ini sama itu. Di sticky note itu mereka bisa mencatat ya apa yang disampaikan dosen. Kemudian mereka juga
tangkapan layarnya bisa diinsert ke catatan gitu ya. Sebetulnya aplikasi itu udah banyak ya. Kalau saya pribadi masih setia menggunakan sticky note Bu Raisa ya. Sehingga anak-anak kalau misalkan tidak bawa catatan nanti boleh itu harus catatan yang berupa web itu harus dikonversi ke PDF ya, nanti diupload gitu di LMS ya. Gitu Bapak Ibu boleh saja. Kalau mereka ingin serba digital, atau Ibu masa masih nulis gitu ya, ada aja gitu ya, masih nulis. Saya kan bawa ini, bawa tab katanya gitu ya. Boleh, asal catatan kalian itu harus bisa dikonversi ke PDF, kemudian nanti bisa diupload di LMS. Boleh aja seperti itu Bu Raisa ya, sehingga antisipasi gitu ya. Kemudian adaptasi harus Bapak Ibu. Kalau enggak bagaimana tuntutan kurikulum ya, karena kan kita hari pimpinan prodi Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Ini ada CPL nih gitu ya. Mahasiswa harus mengintegrasikan teknologi. Bagaimana kita bisa mengabaikannya Bapak dan Ibu ya. Jadi tetap adaptif harus Bapak dan Ibu ya. Tapi itu tadi kita pagari dengan kemampuan-kemampuan kita sebagai dosen, kita melakukan literasi apa saja gitu yang harus kita lakukan, apa yang harus kita arahkan kepada mahasiswa sehingga tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu misalkan dalam satu fakultas Bapak Ibu berkolaborasi gimana nih cara membuat atau ada ide gitu ya kalau misalkan lagi diskusi akademik gitu ya. Silakan kolaborasi dengan teman-teman dari teknik, misalkan dari informatika ya, Bapak dan Ibu ya, dari ahli-ahli media ya, itu boleh dilaksanakan ya. Jadi pengetahuan kita semakin semester depan berbeda lagi gitu ya, semakin di-upgrade, semakin lebih baik dan semakin baik. Begitu Bu Raisa ya, jadi aturan perkuliahan itu ya tetap harus disampaikan Terima supaya kasih, Ibu. ya sama-sama. Kemudian Pak Faisal dari Universitas Pahlawan ya Pak ya? Ya, Oke, dari dampak Universitas Pahlawan tadi. Riau. Iya, oke. Kalau Biar saya saya biar saya jadi pahlawan ke kawan-kawan, Bu, minta prom. beda prom ya. Baik, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Nanti berdasarkan pengalaman aja ya Pak Faisal ya. Iya, Ini baik. dampak kemajuan teknologi. Ini kalau menurut perspektif saya, bagi saya sebagai dosen Bapak dan Ibu ini sangat menguntungkan. Karena di sini Pak Faisal, saya mengajar di matematika, Pak Faisal ya, di program studi pendidikan matematika ya. Kalau misalkan, ini Ya. salah satu contoh kecil Bapak dan Ibu ya. Kalau saya lebih melihat karena perspektif berbeda-beda ya. Kalau dari perspektif saya sebagai dosen, kemajuan teknologi ini menguntungkan bagi saya Bapak dan Ibu ya. Belum saya sebagai orang tua Bapak Ibu. Kalau sebagai orang tua berbeda lagi. Tapi karena saya berhadapan dengan Bapak dan Ibu, bagi saya ini sangat positif ya Bapak dan Ibu karena kalau kemarin saya terkendala dengan misalkan harus menggambar secara manual, tapi Bapak dan Ibu ya, sekarang dengan berbantukan teknologi saya bisa menggunakan aplikasi gitu ya, mengkonfirmasi setiap konsep dengan berbagai aplikasi seperti itu Pak ya. Jadi kalaupun misalkan ada sisi lain yang menyebabkan eh, apa yang menimbulkan hal negatif, mungkin itu ada salah kaprah atau minimnya literasi teknologi Pak Faisal ya, itu ya karena memang apapun yang diciptakan oleh para ahli atau ilmuwan itu harusnya menjadi suatu hal yang positif Bapak dan Ibu ya. Nah itu tadi ya kalau kita melihat dari satu perspektif seperti itu ya. Contohnya perspektif saya sebagai dosen maka itu hal yang sangat positif sekali Bapak dan Ibu ya. Kita bisa kolaborasi bahkan kalau dulu terbatas saya harus pergi ke misalkan ke apa ke UNY gitu Bapak dan Ibu ya. Saya harus jalan-jalan ke Malang. Kalau sekarang cukup dengan ruang virtual, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman gitu untuk sharing gitu ya, untuk kemudian melakukan riset ya, untuk kerjasama dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Faisal ya. Oke, kemudian yang kedua, pengalaman Pak Faisal itu menjelaskan langsung betul Bapak Ibu ya. Tetap ya, karena memang kalau beberapa istilah muncul yang memang menjadi viral dan saya sepakat bahwa guru dosen itu tidak bisa digantikan oleh teknologi karena kita Ya, tujuannya sepakat, bukan sama Bapak dan Ibu ya. sepakat. Karena dalam konteks perkuliahan ini saja kalimatnya berbantukan teknologi. Jadi teknologi yang membantu kita sebagai dosen ya. Penguasaan konten itu mah sudah tidak diragukan. Harus kita kuasai Bapak dan Ibu. Penguasaan pedagogik juga kita pelajari Bapak Ibu ya. Nah, ini
teknologi adalah salah satu bagian saja Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran. Jadi tetap diingat bahwa teknologi bukan untuk teknologi, tetapi tetap tugas kita sebagai dosen itu kemampuan konten dan pedagogiknya itu harus menjadi urutan yang pertama dan kedua. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk promnya nanti ini aja Pak ya, saya sambil demonstrasi Ya, Pak saya Faisal ya. nanti Saya nanti ingin saya mencoba WA quiz nanti interaktif saya WA jadinya Ibu ya. juga enggak. Oh, oh gitu ya. Boleh Pak Nanti Faisal. Pak Yulianus Baik, baik cemburu ya. pula Bu takutnya. Modus Oh, Pak Faisal ini. baik, baik ya. Ibu, macam Iya. mana caranya? Jadi fontnya itu macam mana Silakan. cara dapatkan nanti? Oke, baik. Ini salah satu, berarti kita demo dulu ya. Pak Bapak Ibu Iya, setuju yang raise hand ya? secara Mudah-mudahan halus cukup. nih. iya. Setuju, Bu, setuju. Demon dulu, Bu. Saya mau mencoba salah aplikasi ya, Bapak dan Ibu ya. Saya mau mencoba demo, tapi pakai Canva. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak ada yang ngomong lagi Canva gitu ya, apa platform yang free Bapak dan Ibu ya, tidak berbayar. Bapak dan Ibu boleh masuk ke Canva-nya masing-masing. Jadi ketika saya demo nanti Bapak dan Ibu sudah membuka Canva-nya, karena ini lumayan agak lama juga nih kalau Canva ya. Silakan buka Canva Bapak Ibu. Saya belum share screen ya. Ini sebentar. Kita akan demo 856. Mudah-mudahan cukup 4 menit ya. Canva-nya ada di sini. Ya, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Silakan buka Canva Bapak dan Ibu ya. Ya, atau mau menyimak dulu boleh ya. Nah, ya. Ini Bapak dan Ibu Canva-nya sudah terbuka. Bapak dan Ibu masuk ke Canva AI Bapak Ibu ya. Karena tadi bermainnya dengan prompt ya. Oke. Masuk dengan Canva AI. Sudah ada Bapak dan Ibu ya? Masuk ke code Bapak Ibu ya. Sudah? Nah, ke Canva AI-nya yang dipilih, Bapak Ibu saya ulangi, nanti cari di menu yang di bawahnya code. Bapak Ibu ingin gitu ya, tolong buatkan pembelajaran interaktif dengan materi media pembelajaran berbantukan TIK. Tunggu Bu. Oke, Tolong kok Bu. tolong ya, saya juga tipe. Tolong. Tapi kalau tipe juga rata-rata mereka bisa ya. Oke. Pak Faisal ini semangat sekali. Ya, Untuk saya kalau sama Ibu, dosen. kalau sama pemateri Bu Juliani memang semangat kita. Semoga tidak modus. Tidak. Saya kalau dari kemarin saya tunggu-tunggu lagi kapanlah belajar sama di hari apalah belajar sama Ibu Dahlia nih saya gitu. Mantap, sepakat saya. Pak Faisal mewakili kita, Pak. Iya. Oke ya, ini agak lama Bapak Ibu. 859. Silakan. Ini kalau sinyalnya kuat, prosesnya cepat Bapak dan Ibu ya. Kita lihat ya. Ini lumayan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu biasa melakukan diagnostik gitu ya sebelum pembelajaran, tes diagnostik, kemudian ingin pembelajarannya interaktif, jadi Bapak dan Ibu tinggal menyematkan tautan atau barcode kepada para mahasiswa di WA-nya, jadi boleh Bapak Ibu menggunakan. Ini salah satunya Canva. Yang lain bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Pakai Wooklab bisa, pakai Mentimeter bisa, pakai Slido bisa ya. Kebetulan saya lagi ingin berkenalan lebih jauh dengan Canva ya, terutama di Canva AI-nya nih di sini. Sudah, Bu. Oh, Bapak udah muncul? Cepet ya Pak ya? Sudah, Bu. Jaringannya ngeri tuh. Oh, jaringan suara saya hilang lagi Pak? Masih, Bu. Aman. Oh, masih aman ya, masih aman. Aman, Bu. Pak Faisal ini semangat sekali. Oke, ini adalah hasilnya Bapak dan Ibu ya. Oke,
Jadi tetap kemampuan konten kita harus kita kuasai Bapak Ibu ya. Itu salah satu kunci utama bagaimana kita berhadapan dengan AI ya Bapak Ibu ya. Mereka membagi si Canva ini membagi prompt yang saya sampaikan tadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dia membuat pendahuluan katanya ya. Mampu menjelaskan konsep, arahnya ke sana. Ini silahkan sesuaikan dengan Bapak dan Ibu ya. Cara analisisnya begini Bapak dan Ibu. Artinya prompt yang saya buat ini belum baik, belum detail. Kenapa? Karena dia membuat tujuan pembelajaran sendiri. Nanti tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu sesuaikan dengan CPMK. Kalau misalkan CPMK-nya kebetulan capaian pembelajaran mata kuliah Bapak Ibu, ceritanya Bapak Ibu ngajar media pembelajaran ya ini ya kebetulan ya. Misal ini pemisalannya. Menjelaskan konsep dan mengidentifikasi serta memilih kita gunakan. Tetapi kalau tujuan pembelajarannya tidak sesuai dengan CPMK Bapak dan Ibu, di promnya artinya Bapak harus memodifikasi ya. Artinya buatkan pembelajaran interaktif dengan tujuan pembelajaran. Masukkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Misalkan tujuan pembelajarannya mengaplikasikan atau membuat sampai pada tahap membuat, silakan sesuaikan. Tapi kalau tujuan pembelajarannya sejalan dengan apa yang AI sarankan, misalkan di nih ya Bapak Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini. Gitu ya Bapak Ibu triknya ya. Jadi tetap kita punya RPS ya. Itu catatannya. Jadi jangan lantas begitu saja kirim saja ke mahasiswa, nggak bisa begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah kita lihat misalkan oke, anggap saja ini relevan ya. Karena Bapak dan Ibu saya yakin Bapak Ibu punya sub CPMK.
Silakan Pak Nur Hadi. Baik, terima Aja. kasih banyak. Jadi nanti tinggal eksplorasi ya, Bapak Ibu ya. Ya, Memang butuh dieksplorasi. kreativitas dan spesifik mungkin ya Bu ya. Kalau untuk Betul prompt, sekali. bahkan Formnya ada yang harus sampai spesifik. menjelaskan dirinya dulu Bu. Saya adalah Saya adalah seorang dosen profesional gitu ya. Amin, amin ya Bapak Ibu ya. Baik. Eh, tadi yang Oke, gangguan Pak siapa silakan ya? Pak dilanjutkan. Supriyadi. Siapa Bu? Betul. Tadi yang Ya, sudah bisa belum ya? izin Bu, Pak Nur Hadi tadi saya terkendala, bisa Oh ya, diberikan Pak Suryadi. kesempatan saya Silakan, untuk silakan. bertanya. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Hadi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Dahlia yang sangat Ya, menginspirasi sama-sama Pak. kita semua pada hari keempat ini. Pokoknya tambah semangat kita sama Pak Faisal dan teman-teman ya. Ya, semangat. Oke, Bu Dahlia, Punten, saya tadi terkendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Suryadi Ardiansah dari Universitas Bumi Gora, Nusa Tenggara Barat. Tadi cukup luar biasa pemaparan materinya terkait dengan bagaimana metode pembelajaran, ada kolaborasi dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di dalam Ya, betul Pak. membantu pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa kita semua. Oke, bagaimana realita sekarang, tuntutan teknologi di abad 21 ini berdasarkan hasil riset beberapa jumlah penelitian mengenai digital divide, ada kesenjangan akses ya, kita sebagai negara yang kepulauan ya, bagaimana daerah 3T dalam hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran, terutama pada perguruan tinggi di wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Dalam perspektif outcome based education atau OBE, bagaimana indikator keberhasilan pengembangan media pembelajaran berbantuan TIK ini sebaiknya dirumuskan agar tidak hanya mengukur tingkat adopsi teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap pemerataan mutu pembelajaran dan ketercapaian CPMK secara autentik. Mohon ditanggapi Bu Dahlia, mungkin ada sharingnya, karena tadi juga Bu Dahlia background keilmuannya di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, tentu lebih profesional, kira-kira seperti itu, memberikan penjelasan. Terima kasih Bu Dahlia. Oke, baik Pak Suryadi ya dari NTB. Pak Nur Hadi satu lagi sepertinya bisa ya Pak Nur Hadi. Boleh Ibu satu lagi Pak Tommy mungkin ya. Silakan Pak Tommy. Pak Oke, Tommy, maka terima kasih silakan. kesempatannya. Tadi teman sudah banyak bertanya, itu sudah mewakili juga, Bu. Tapi saya juga ingin bertanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tommy Dwi Putra dari STIMIK Amikom Surakarta. Di sini saya ingin bertanya lebih mengenai ke fenomena, Bu. Saya biasanya sering melihat cuplikan-cuplikan seperti pengajaran di kampus Oxford gitu ya, Bu ya. Mereka itu mengajarkan seperti mata kuliah matematika. Itu saya lihat mereka jarang menggunakan media pembelajaran, Bu. Mereka lebih cenderung menggunakan media papan tulis saja, seperti pengajaran konvensional. Nah, pertanyaannya, kenapa kita di Indonesia ini itu diwajibkan ya, atau ditekankan menyampaikan pembelajaran dengan media pembelajaran tersebut, Bu? Di sisi Oke. lain, saya juga mengajar matematika, Bu. Dan di sana saya pernah mencoba ya menggunakan media pembelajaran seperti video. Itu pada saat diberikan, mahasiswa ada ya beberapa yang komplain, Pak ini maaf di videonya belum jelas, tidak bisa ditanyakan langsung. Biasanya saya arahkan ke LMS untuk diskusi, Bu ya. Kemudian saya juga pernah menggunakan Quizy, Bu. Nah, itu saya lampirkan soal. Pada saat mahasiswa di Quizy tersebut mereka menjawab, mereka pusing. Kenapa pusing? Karena Pak ini nulis rumusnya gimana di Quizy ini? Sedangkan di Quizy kan lebih ke Iya, iya. teks saja ya Bu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih.
Oke. Baik, terima kasih Pak Tommy ya, sama-sama mengejar matematika ya. Baik, saya satu persatu dulu Pak Nur Hadi ya, dari Pak Suryadi dari NTB. Itu tuntutan hasil riset katanya terdapat kesenjangan akses Bapak dan Ibu terutama di daerah 3T ya. Ini relevan sekali dengan apa yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini saya lupa Bapak Ibu apa kelas ini atau kelas yang lain ya, terkait dengan teknologi pedagogical content knowledge Bapak dan Ibu ya. Nah, memang beberapa riset mengatakan bahwa untuk daerah 3T ini perlu effort ya, tantangan buat Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang berada di perguruan tinggi yang nanti pada akhirnya harus melakukan pengabdian masyarakat ke daerah 3T, memang itu suatu tantangan besar. Tapi Bapak dan Ibu memang sejatinya ya untuk berbicara terkait teknologi ini tidak ada yang instan Bapak dan Ibu ya. Katanya beberapa riset mengatakan bahwa ada yang belajar tentang teknologi dan pada akhirnya mereka secara bertahap belajar dengan teknologi gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tahapannya pijakan pertama Bapak dan Ibu ini Pak Suryadi setidaknya belajar dulu tentang teknologi Bapak dan Ibu ya. Jadi berikan literasi terkait dengan teknologi yang relevan Pak kepada para mahasiswa, kepada siswa, kepada murid-murid gitu ya. Sampai pada akhirnya gitu ya, seiring dengan proses pembelajaran tersebut, mereka pada akhirnya belajar dengan teknologi. Tahapannya juga Bapak dan Ibu tidak langsung instan kemudian belajar dengan teknologi secara menyeluruh, tetapi itu juga dilakukan bertahap ya. Seperti misalnya Bapak dan Ibu, saya pernah cerita ya Bapak Ibu pengalaman saya membimbing mahasiswa program eh, profesi guru ya Bapak dan Ibu dalam jabatan yang ada di daerah terpencil Bapak dan itu betul-betul mahasiswa tersebut mereka kalau mau Zoom ya mereka harus melalui dulu beberapa daerah sampai dapat sinyal gitu betul-betul ya. Bagaimana dengan fakta bahwa mereka nanti harus mengejar siswa mereka, peserta didik mereka sampai pada akhirnya harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan sebuah lembaga, dalam hal ini satu kecamatan yang memang wifi-nya bagus gitu ya, fasilitas wifi-nya bagus ya Pak Suryadi. Kemudian mereka akhirnya mengizinkan gitu ya guru tersebut untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Sampai akhirnya solusinya ya bukan belajar secara menyeluruh semua anak-anak memegang gawai gitu ya, mengakses HP, tetapi juga setidaknya bagian kecil dari teknologi itu sudah bisa mereka rasakan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, Pak. Itu sama halnya dengan usaha kita untuk berproses untuk memberikan yang terbaik melalui tahapan-tahapan di mana kesenjangan itu tidak terlalu jauh, setidaknya kita mengurangi kesenjangan gitu. Seperti itu Pak Suryadi ya untuk kesenjangan. Kemudian terkait dengan OBE ini hal yang berbeda Bapak dan Ibu ya. Pak Suryadi menanyakan terkait outcome based education dan indikatornya setidaknya bagaimana supaya mengukur ketercapaiannya gitu ya Bapak dan Ibu. Itu kembali lagi Pak Suryadi. Kalau misalkan mata kuliah, misal ya Pak Suryadi mengampu satu mata kuliah ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu misalkan tidak dibebankan CPL terkait teknologi, ya, saya kurang tahu apakah teknologi itu harus menyebar, terintegrasi pada seluruh CPL di setiap prodi atau tidak ya. Tapi yang pasti kalau misalkan CPL terkait teknologi itu dibebankan pada satu mata kuliah Bapak dan Ibu, maka biasanya pada akhirnya asesor akreditasi nanti akan melihat CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak tidak mengintegrasikan teknologi dalam salah satu sub CPMK atau CPMK, maka itu kan kelihatan Bapak dan Ibu, Pak Suryadi ya. Jadi mau tidak mau ya tetap kelihatan. Bagaimana cara mengukurnya? Dilihat indikatornya ya. Menyelesaikan misalkan salah satunya adalah membuat media pembelajaran interaktif gitu ya. Misal. Nah, itu berarti terukur dari soal-soalnya, maka kita bisa menilai bahwa dosen tersebut sudah tercapai gitu, ketercapaian dari CPL sampai dengan ke CPMK dan sub CPMK sudah terukur, maka dikatakan bahwa sudah
menggunakan outcome based education atau OBE. Seperti itu Pak Suryadi ya, mudah-mudahan ya. Jadi memang harus komprehensif dari atas ya, dari top ke bottom, dari atas ke bawah, mulai dari CPL sampai dengan soal yang Bapak Ibu buat ya, sehingga nilai mahasiswa itu dia hasil nilai dari indikator yang sudah dibuat di saat Bapak Ibu membuat sub CPMK. Gitu ya Pak Suryadi ya. Oke, Oke, mudah-mudahan baik Bu. sudah puas sehingga nanti bisa diskusi lagi ya dengan Bapak Ibu Oke, sedepan ya. baik. Oke. Terima kasih Bu penjelasannya. Baik, kemudian ini fenomena Pak Tommy di mana ya posisinya? Ada ya. Fenomena di Oxford Ada, Bu. katanya jarang yang menggunakan media ya. Luar biasa. Pak Tommy, saya pernah melakukan kolaborasi dengan USM, Universitas Sains Malaysia dalam suatu hibah eh dari Kemendikti Saintek, Bapak dan Ibu, hibah di RTPM, bahwa nanti boleh, saya belum belajar terlalu banyak dengan Oxford, tetapi baru ke negara tetangga dulu, Bapak dan Ibu ya, di Malaysia, di OSM, yang masuk apa namanya, universitas terbaik juga, Sains Malaysia, dan di situ kalau di FKIP di sana tuh namanya Fakulti Pengajaran ya, Fakulti Pengajaran ya, jadi Fakultas Keguruan di sana mereka ternyata tidak jauh berbeda dengan kita seperti apa yang saya sajikan tadi di layar Zoom, Bapak dan Ibu. Mereka menggunakan Filmora gitu ya, menggunakan Kahoot, kemudian memakai Google Classroom bahkan ya masih menggunakan gitu ya hasil FGD-nya, sharingnya, dan juga bahkan para mahasiswanya juga mereka pembelajaran matematikanya, Bapak dan Ibu, mereka punya lab khusus, Pak Tommy ya. Lab khusus itu digunakan untuk dosen pada saat pembelajaran jarak jauh ya. Jadi lab khusus itu kalau untuk ilmu karena kebetulan OSM Science ya, jadi mereka labnya ada lab yang menyediakan, aduh saya foto-fotonya di mana ya, harus buka lagi lama ya. Tidak terduga ada pertanyaan seperti ini ya. Berarti nanti saya siapkan. Jadi mereka punya alat kalau untuk ngajar nih, ngajar eksak ya, berhubungan dengan fisika, matematika, ilmu sains. Dosen diwajibkan merekam video pembelajarannya yang mana itu nanti ada apa namanya laboratorium khusus gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita kalau nulis ya, jadi memang tidak pakai rekam layar ya, tetapi kita menulis misalkan rumus ditulis di atas kertas lalu direkam pakai monitor yang ada di atas, apa ya namanya istilahnya Pak Tommy, saya juga kurang paham ya, lupa juga ya. Pernah juga melihat seperti itu, Bu. Pernah Tapi melihat ya Pak ya? nama alatnya Gitu ya. juga belum Sama tahu. alatnya juga ya. Ya, itu mereka menyediakan, USM itu menyediakan laboratorium khusus, Pak. Jadi difasilitasi sehingga memungkinkan pembelajaran jarak jauh itu terjamin gitu dengan standar yang sama gitu ya. Standar mutunya sudah terjamin. Nah, mungkin nanti saya harus belajar banyak lagi ya bagaimana riset-riset di Oxford ya terkait dengan media pembelajaran dan bagaimana relevansinya dengan pembelajaran kita saat ini ya. Yang tentu pembelajaran kita saat ini juga mengacu pada kurikulum yang berlaku Bapak Ibu ya. Nah, ini jarang juga menggunakan media ya seperti itu ya konteksnya ya. Kemudian eh, apa nih? Media ya, pakai video ya. Ada yang menggunakan media pembelajaran menggunakan video ya. Boleh Bapak dan Ibu. Tadi itu yang seperti saya sampaikan, saya pernah mengajar statistik gitu Bapak dan Ibu. Saya mencoba apa? Tapi nggak saya publish di YouTube. Saya save di Camtasia saya karena memang takutnya materinya nanti beda lagi gitu ya, kurang relevan. Jadi tutorial bagaimana mencari validitas, reliabilitas itu ya. Kalau misalkan kita yang menyampaikan itu kan sesuai dengan sub CPMK kita gitu ya. Bapak Ibu ingin mahasiswa bisa apa gitu ya, bisa menghitung validitas, reliabilitas, maka kita sampaikan tutorialnya gitu Bapak Ibu ya. Itu video-videonya memang sebaiknya gitu ya disampaikan sebagai suplemen Bapak Ibu ya. Nah, caranya Pak Tommy bisa menggunakan metode flip classroom. Artinya gini, sebelum pertemuan misalkan materi terkait validitas dan reliabilitas disampaikan, Bapak memberikan dulu suplemennya berupa video ya. Nah, video itu kan nanti di ditonton oleh mahasiswa. Tapi di penugasan di LMS, Bapak
ditugaskan untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Bapak berikan, yang Pak Tommy berikan gitu Pak. Sehingga pada saat pertemuan berikutnya, di pertemuan yang akan datang, misalkan ya, Bapak bisa mengelaborasi dan membuka pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Karena kadang-kadang mahasiswa yang introvert itu, ada ya Bapak Ibu ya, mahasiswa introvert itu ada. Mereka kalau bertanya, kalau melalui chat, kalau melalui penugasan, itu mereka ceritanya banyak gitu ya. Beda lagi kalau anak-anak yang mahasiswa kita yang ekstrovert itu ya udah ngobrol apa adanya yang mereka kadang-kadang di luar konteks juga mereka tanyakan. Nah, itu juga bisa untuk memfasilitasi mahasiswa kita yang memang kesulitan untuk mengkomunikasikan secara lisan. Seperti itu mungkin Pak Tommy, kalau saya triknya ya, cara mengatasi bagaimana supaya video kita tidak dijadikan sumber utama, tetapi sebagai suplemen supaya mahasiswa mudah mengulang-mengulang lagi ya. Oke, Seperti itu, oke, Bapak Ibu. terima kasih Ibu Dali ya. Iya, baik. Pak Nur Hadi, silahkan. Ini waktu kita Ya, Pak satu lagi Muhammadiyah mungkin untuk ya. Satu lagi, Bu boleh. Dahlia izin yang dari chat satu saya bacakan ya. Nah, Ya, ini boleh. izin bertanya bagaimana terakhir mungkin ya berkaitan sama kegiatan akhir, yaitu mengevaluasi efektivitas media pembelajaran berbantukan TIK itu sendiri, Bu Dokter, terhadap apa yang sudah diterapkan mungkin sehingga dapat dibuktikan memberikan dampak terhadap hasil belajar mahasiswa. Itu mungkin pertanyaannya, Bu. Oke, Pak Nur Hadi, punten, Ya, punten tadi chat dari siapa? Bu Pak Robi ya, Nur Hadi. Pak Robi Waryanto. Ya, bagaimana validitas? Gimana Pak punten? Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas dari penggunaan media pembelajaran berbentukan TIK sehingga dapat dibuktikan memberikan dampak terhadap hasil belajar mahasiswa? Itu mungkin pertanyaan penutup mungkin ya Bapak Ibu ya sebelum nanti kita akhiri. Baik, dari chat room ada pertanyaan terkait bagaimana cara mengevaluasinya, Bapak dan Ibu ya. Kalau berbicara tentang evaluasi, otomatis kita harus ingat bahwa kita harus memilih yang mana yang baiknya gitu ya Bapak dan Ibu, yang berjalan dengan baik, yang mana yang tidak berjalan dengan baik, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kelebihan dan kelemahannya media yang kita gunakan. Silakan Bapak dan Ibu mau menganalisisnya menggunakan Fishbone gitu ya. Bapak Ibu misalkan pakai Canva. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Setelah di breakdown Bapak dan Ibu bisa melihat gitu ya, mana hal-hal baiknya, hal yang positif dari media yang kita gunakan. Kemudian berbicara tentang efektivitas, biasanya kita akan masuk ke output, akan melihat output ya Bapak Ibu. Dan pada akhirnya output itu adalah hasil belajar mahasiswa kita Bapak dan Ibu ya. Tapi ini juga tidak lantas satu pertemuan lalu Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi Bapak dan Ibu. Perlu waktu, perlu melakukan riset dengan data-data empiris bahwa media pembelajaran tersebut, misalkan Bapak dan Ibu mau melakukan penelitian tindakan kelas gitu, mau menggunakan kuisis atau berbasis LMS atau menggunakan metode blended learning, itu tentu tidak hanya cukup satu dua pertemuan. Karena kalau berbicara efektivitas, Bapak dan Ibu harus melihat hasil belajar juga gitu. Outputnya seperti apa gitu. Kalau bisa dianalisis trennya misalkan meningkat meskipun beberapa materi gitu ya, yang sama menggunakan konsisten menggunakan media tersebut, maka kita bisa katakan media itu dikatakan efektif atau tidak gitu Bapak dan Ibu. Perlu data empiris yang merupakan hasil dari penelitian Bapak dan Ibu. Jadi tidak cukup hanya satu pertemuan, aduh nggak efektif ya gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memvalidasinya Bapak Ibu bisa melakukan wawancara atau interview atau tanya jawab lisan kepada mahasiswa Bapak Ibu. Ambil mahasiswa yang ekstrim kiri dan kanan, artinya yang mahasiswa yang kemampuannya kurang dan mahasiswa yang kemampuannya tinggi. Lalu ditanyakan ya sesuai dengan instrumennya bagaimana kamu belajar menggunakan software ini gitu ya atau menggunakan media ini. Nah, setelah itu baru Bapak dan Ibu cocokkan dengan hasil data
nilai mahasiswa gitu. Baru kita bisa melihat mengevaluasi tidaknya 1 semester Bapak Ibu, sehingga pada semester berikutnya ketika Bapak dan Ibu ngobrol dengan tim gitu ya, tim pengembang yang sama, misalkan tim yang dalam satu bidang ilmu, itu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk berikutnya gitu. Tujuan evaluasi ke sana Bapak dan Ibu ya, melihat kelebihan, kekurangan, kemudian kalau efektivitas ya itu seberapa signifikan sih gitu ya media yang akan kita gunakan, sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan continuous improvement dari setiap pertemuan ke pertemuan berikutnya ya. Pak Nuhadi, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak. Oke. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya, karena waktu juga yang membatasi diskusi kita sampai pukul 9.30 ya Bapak Ibu ya. Karena setelah ini Bapak Ibu praktis harus lanjut beranjak ke mata latih berikutnya.